Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta melakukan panen perdana jagung hibrida bersama kelompok tani Ngudi Rejeki Dusun Tugu, Kelurahan Sumberjo, Kapanewon, Semin. Selain melakukan panen di lokasi petak lahan milik kelompok tani Ngudi Rejeki, Bupati juga langsung melakukan penghitungan hasil produksi jagung menggunakan sampling ubinan. Dari perhitungan tersebut, diperoleh hasil produksi 86 kuintal per hektar jagung pipil kering. Lurah Tugu Sumberjo Kapanewon Semin, Sudirman, dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pengembangan tanaman jagung ini dilakukan secara swadaya. Kelurahan Sumberjo menjadi bagian wilayah yang mampu mewujudkan ketahanan pangan dengan surplus pangan. Dalam budidaya penanaman jagung ini, dalam kurun waktu 3 bulan sudah bisa panen, sehingga sektor pertanian ini mampu memacu perekonomian di 16 pedukuhan Kelurahan Sumberjo. Sudirman menambahkan bahwa pemanfaatan anggaran dana desa tahun 2020 telah digunakan 40% untuk program bantuan sosial BLT, 20% untuk program ketahanan pangan, dan 8% untuk penanganan COVID-19. Dalam hal ini, untuk pertanian produktivitas jagung sangat signifikan mencapai produktivitas 8,33 kg. Jika dikonversi, mencapai 86,6 kuintal per hektar jagung pipil kering. Adapun kendala yang dihadapi sebagian petani adalah ketersediaan air di musim kemarau, sarpras pengolahan lahan, pasca panen, dan kaderisasi petani karena minimnya minat milenial di sektor pertanian dan memilih pekerjaan sektor formal. Ketua BPPDIY Suharsono sangat mengapresiasi panen raya ini, karena Gunung Kidul menjadi yang pertama pada bulan Januari ini melaksanakan panen perdana di DIY. Terima kasih, saya Suharsono, Balai Pengkajian dan Pertanian Yogyakarta, bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul untuk memulai suatu gerakan yang fenomenal. Jadi yang pertama ini kita menginformasikan bahwasannya MH1 masyarakat Gunung Kidul, petani itu sudah mulai nanam jagung, dan hari ini tanggal 13 Januari 2022 panen jagung. Jadi yang pertama kali di Jogja, Gunung Kidul sudah memulai panen jagung pada periode Okmar. Jadi tanamnya juga Okmar, panennya Okmar, nanti harapannya bisa tanam 2 kali. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, Rismiati SPMSI, terkait langkah yang lebih prioritas dalam waktu dekat adalah menginisiasi perbenihan jagung. Melihat minat masyarakat yang semakin tinggi, program pembenihan sebelumnya sudah dilakukan di Kapanewon Pojong dan Melipar. Kita lihat di setiap wilayah, pengembangan jagung hibrida sudah menjadi kebutuhan. Namun begitu, ini harus kita ikuti dengan langkah-langkah yang lebih prioritas. Yang ini kita sampaikan adalah dalam waktu dekat ini kita ingin menginisiasi pengembangan perbenihan jagung. Minat masyarakat terhadap jagung hibrida cukup tinggi, sehingga perlu kiranya kita melaksanakan edukasi kepada kelompok-kelompok tani untuk mengembangkan benih jagung sendiri. Nah, ini sudah kita mulai 20 hektar di Melipar dan Ponjong, harapannya nanti di Semin akan segera menyusul. Nah, dengan demikian nanti Gunung Kidul bukan hanya menjadi penghasil jagung, namun juga penghasil benih jagung. Harapannya segala sesuatunya akan kita kondisikan sehingga masyarakat bisa lebih maju, mandiri, modern. Dengan lahan seluas 20 hektar dan harapannya tidak hanya menjadi penghasil produk, namun juga penghasil benih, sehingga masyarakat akan terus semakin maju dan mandiri, dan luas lahan tambah tanam juga semakin meningkat. Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta mengapresiasi peran kelompok tani Ngudi Rejeki untuk pengembangan pertanian, khususnya jagung dalam panen perdana ini. Nah, ini membudidayakan
komunitas jagung hibrida berapa Bu? NK ya, hibrida. Jadi kurang lebih sekitar 15 hektar. 15 hektar. Ini saya lihat ini sangat bagus ya. Komunitas-komunitas yang seperti ini nanti harus kita kembangkan karena juga potensi secara ekonomi juga cukup besar. Ini tadi sudah kita hitung 1 hektarnya ini hampir 30 juta ya. Hampir 30 juta. Kemudian juga biayanya berapa tadi? 14, sekitar 16 juta. Dan ini 3 bulan ya? 3 bulan dan keuntungannya hampir 14 juta lebih lah. Jadi luar biasa sendiri. Kegiatan panen jagung ini juga dilakukan simbolis penyerahan bantuan kepada kelompok tani dan KWT berupa bantuan alat mesin perajang tembakau untuk 2 kelompok tani, masing-masing senilai Rp10.500.000 dan bantuan program irigasi pengairan dangkal kepada 2 kelompok tani senilai Rp142.500.000. Bupati berharap dengan bantuan ini mampu meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Dak Sinarga TV mengabarkan.